Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku. Yang insya Allah ini adalah video yang ketiga dan akan ngebahas satu hal yang lagi viral tentang para selebgram dakwah dan juga para dai-daiyah yang mungkin tingkahnya itu agak sedikit berbeda dari branding dirinya, yaitu branding Islami. Dimana mungkin teman-teman masih menjumpai atau mungkin saat ini sedang ramai kalian menjumpai para selebgram dakwah dan juga para dai atau daiyah yang masih pacaran dan parahnya mempublikasikannya di sosial media. Tidak takut salah, tidak takut dosa, dan seolah-olah mengabaikan aturan Allah dan mengabaikan nasihat para gurunya. But teman-teman semua, aku akan ngebahas ini dengan 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang kita harus sadar bahwasanya siapapun itu orangnya, baik selebgram dakwah, baik manusia biasa pada umumnya, baik itu seorang dai atau daiyah, he is still a human. Dia tetaplah seorang manusia. Artinya, dia akan tetap berpotensi salah, khilaf, dosa, dan akan tetap berpotensi memberikan rasa kecewa. Siapapun orangnya, dia tetap manusia biasa. Selebgram dakwah itu, para dai-daiyah itu, dia juga manusia biasa guys. Bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, bisa terjerumus dalam salah dan khilaf. Namun, ketika kita sadar bahwasannya kita ini manusia biasa, bisa berpotensi maksiat, bisa berpotensi salah, bisa berpotensi khilaf dan mengecewakan orang lain, bukan berarti menjadikan alasan kita hanya manusia biasa ini dijadikan alasan untuk melegalitas atau melegalisirkan bahwasanya kita boleh seenaknya melakukan kemaksiatan. No, kenapa? Memang benar, kita ini manusia biasa dan akan berpotensi salah. Akan tetapi, kita juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal pikiran, dan Allah memberikan kekuasaan kepada kita untuk memilih mau mengerjakan yang baik atau mau mengerjakan yang buruk. Akal memikirkan, oh ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk. Kemudian dari akal itu menghasilkan sebuah pilihan, lalu menghasilkan kembali sebuah keputusan. Dan keputusan itu bisa kalian pilih. Jadi jangan jadikan, kak aku manusia biasa, dia kan juga manusia biasa, ya udah deh, gak usah dipusingin. Kita juga manusia biasa, kita hanya berbeda dalam memilih dosa. No. Guys, manusia normal, orang yang beriman pasti akan menjauhi apa-apa yang Allah larang dan akan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Karena di satu sisi yang sama, sekali lagi, Allah memberikan kepada kita akal pikiran untuk bisa membedakan, memilah mana yang baik dan mana yang buruk. So, memang kita manusia biasa, tapi kita juga diberikan oleh Allah bekal akal dan diberikan kekuasaan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi jangan jadikan itu sebagai legalitas atau mungkin melegalisir lah ya perbuatan-perbuatan yang sudah jelas-jelas salah. Kemudian pembahasan yang kedua, teman-teman semua, please jangan bermudah-mudahan berinteraksi dengan lawan jenis tanpa ada kepentingan yang syar'i, tanpa ada uzur, tanpa ada hal-hal yang memang perlu atau darurat untuk didiskusikan. Kalian tahu kenapa orang itu bisa terjerumus kepada pacaran? Karena di awalnya itu membuka pintu interaksi. Dari interaksi itu kemudian timbullah yang namanya perasaan. Kalau sudah perasaan yang bermain, biasanya akal sehat kita itu tidak berfungsi secara normal. Kita hanya memikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan attention daripada orang itu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta, kasih sayang daripada orang lain. Jangan bermudah-mudah interaksi. Kenapa kamu bisa pacaran? Kenapa orang itu bisa jauh sekali berhubungan? Karena awalnya dibuka dengan interaksi yang tidak penting. So, dijaga interaksinya. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada uzur, jangan
mau untuk berinteraksi. Siapapun, baik orang itu yang nge-DM kalian atau nge-chat jalur pribadi, itu adalah seorang selebgram yang followernya berjuta-juta, atau dia seorang da'i atau da'iyah, atau siapapun, oknum-oknum kayak gitu, gak usah ditanggapin kecuali ada uzur yang syar'i atau dalam pendidikan, dalam belajar, maka boleh-boleh saja. And then yang ketiga, teman-teman semua, please jangan mendewakan idola kalian. Jangan menganggap dia 100% benar. Tidak. Dalam satu sisi, kita mengidolakan dirinya karena mungkin menginspirasi, karena mungkin ilmunya. Tapi di satu sisi yang lain, kita juga harus bisa netral. Netral ini penting. Kenapa? Karena dengan kita netral, kita bisa menilai secara objektif idola kita ini menyimpang atau tidak. Kalau dia salah, kita bisa memberikan nasihat. Kalau dia keliru, kita bisa mendoakan dan kita bisa meluruskan. Kalau dia memang melakukan sebuah kesalahan, kita bisa tegur. Tapi, kalau kita mendewakan, seakan-akan dia adalah manusia sempurna layaknya seorang nabi, maka mau salah dan benar kita tidak akan peduli. Kita yang penting ngefans. Ya, itu yang terjadi saat ini gitu ya. Kemudian yang keempat, terakhir di pembahasan dalam video ini, nanti mungkin kalau ada lanjutannya kita bahas di sesi yang lain. Yang keempat adalah, guys, ketika kita mengidolakan seseorang, jangan selalu berpikir bahwasanya aku harus jadi istrinya, atau dia harus menjadi istriku, aku harus menjadi suaminya, atau dia harus menjadi suami aku. Gak harus kayak gitu. Ketika kita mengidolakan seseorang, idolakan dan kagumi apa yang baik pada dirinya. Ilmunya kita ikutin. Bagaimana caranya orang ini bisa belajar sehingga ilmunya bisa banyak. Oh, kepribadiannya gimana sih, akhlaknya bisa bagus begini, apa yang dia lakukan, apa yang dia pelajarin, dia belajar di mana ya? Ikutin. Jangan selalu siapa yang kita idolakan selalu jadi suami, didam-idamkan jadi pasangan. No, hidup, sekali lagi hidup bukan hanya tentang jodoh ya, seperti video sebelumnya kalian bisa tonton di sana. Itu guys. Ya, jadi jangan selalu berpikir bahwasanya siapapun yang kita idolakan itu harus jadi suami atau istri kita, menjadi pasangan kita. No guys. Ya. Nah, oke teman-teman semua, setidaknya ada 4 pembahasan berkaitan atau menanggapi yang lagi viral. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjaga kamu, semoga Allah merahmati kamu. Barakallah, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai habis, dan mudah-mudahan jadi pahala jariah buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.